Hai guys, balik lagi sama gue Kisur di Kisur Fitness Journey. Dan hari ini kita sudah memasuki minggu ke-52 guys. Dan lagi-lagi gue hari ini workoutnya cuma dapet di weekend guys. Sebenarnya ini karena kebawa males aja sih ya. Lagi mager-magernya ini gue nih minggu-minggu ini nih guys. Dan sekarang ini udah hari Sabtu ya. Dapetnya lagi-lagi di weekend guys. Tapi gue nggak mau kebawa sama magernya gue nih, harus gue lawan biar gue workout gitulah ya. Jadi hari ini gue mau workout bagian legs dulu guys. Mudah-mudahan aja nggak mager-mager banget lah ya. Dapat lah ya kira-kira sekitar 5 gerakan lah ya. Tapi gue bingung nih hari ini mau latihan betis yang mana nih, antara frog sit raise sama standing calf raise itu. Selalu gue bingung nih mau latihan yang mana. Kalau misalnya dua-duanya kebanyakan guys soalnya. Oke, ikutin terus ya. Jangan kemana-mana guys, stay tune. So guys, di gerakan pertama ini gue pakai gerakan deadlift ya. Seperti yang kalian tahu dan gue tahu, kita semua tahu, gue ini jarang deadlift guys. Kenapa jarang? Karena deadlift itu kayak love and hate relationship lah buat gue untuk ngelakuin gerakan ini. Karena gue tuh suka salah-salah gitu ngelakuinnya. Jadi kadang kalau misalnya lagi enak nih gerakannya, enak tuh kenanya ke bagian punggung dan paha depan, dapet kontraksinya bagus. Tapi kalau lagi apesnya nih ya, waduh, lower back itu cenat-cenut guys, bener-bener parah deh pokoknya. Untungnya nih di bagian sini nih lagi bagus-bagusnya guys, alhamdulillah nggak ada apa-apa sih. And here we are guys, latihan leg favorit gue yaitu adalah goblet squat. Karena cuma ini yang bisa mengganti latihan seperti di low bar squat dan high bar squat yang kayak di gym guys. Dan yang lainnya tuh nggak bisa menggantikan gerakan-gerakan ini selain gerakan ini guys. Gimana sih maksudnya? Jadi maksudnya tuh pokoknya gitulah ya. Goblet squat itu pokoknya hampir mirip kayak low bar squat dan high bar squat. Tapi ini gue nyontohinnya kayak posisi di low bar squat guys. Jadi badannya lebih membungkuk ke depan lah ya. Jadi kontraksinya lebih ke otot glutes dan otot paha depan. Kalau di RDL untuk sesi ini guys, gue lagi nggak terlalu fokus banget di gerakan RDL ini. Jadi maunya gue nih di sesi yang kali ini RDL-nya itu cuman biar dapat kontraksi aja di bagian otot glutes dan otot hamstring gitu. Jadi makanya cepet-cepet ini gerakannya, nggak terlalu nentuin tempo juga ya. Pokoknya asal kena aja ke bagian otot hamstring dan otot glute guys. Nah, akhirnya guys kita berpindah ke gerakan selanjutnya yaitu di sumo squat. Tapi untuk di sesi yang kali ini kayaknya gue agak salah setupnya ya. Dan salah formnya juga. Ini kalau gue lihat-lihat nih, sumo squatnya itu hampir mirip kayak gerakan sumo deadliftnya para powerlifter guys. Jadi ini posisi badannya bener-bener tegak. Dan ini posisi kakinya itu sangat-sangat diagonal ke itu guys, ke apa tuh, ke arah samping luar diagonal gitu. Jadi ini nggak terlalu berefek eh, ke otot aduktor dan otot gracilis gitu. And finally guys, kita sampai ke gerakan terakhir untuk sesi leg day kali ini. Di penutup leg day kali ini gue pilih frog sit raise guys, karena ini ya gue itu udah agak jarang-jarang gitu ngelakuin frog sit raise. Dan seperti yang kalian tahu, gue itu selalu di itu guys selang-seling latihan betisnya. Jadi yang minggu ini standing calf raise, minggu depannya baru ke frog sit raise gitu. Jadi biar imbang, karena otot betis itu kan terdiri dari dua bagian otot guys. Ada otot soleus dan otot gastrocnemius.
Nah, kalau otot soleus ini bagian dalam guys. Baru aja selesai workoutnya nih guys. Jadi tadi workoutnya itu gue jadinya pakai frog sit raise ya buat melatih otot soleus. Itu tuh otot terlebar di bagian betis guys. Jadi itu letaknya di betis bagian dalam dia tuh. Dan tadi untuk koreksi gerakan-gerakan yang tadi gue lakuin, mungkin ada di gerakan sumo squat ya. Jadi sumo squatnya itu kayak lebih mirip ke sumo deadlift guys. Posisi setupnya terlalu lebar, terus eksekusinya juga jadi kakinya yang begini langsung memanjang begini ke arah dalam, ke arah luar deh kakinya. Jempol kakinya itu ke arah luar guys, kayak tendang ke arah luar. Harusnya kan begini ya posisinya. Jadi ini terlalu keluar tadi gerakannya guys. Sayang banget dah ya. Pantes aja tadi gerakannya itu nggak berasa di bagian grasilis guys. Lebih kerasa di bagian pinggul dan hip ya kalau nggak salah. Terus di gerakan squatnya gue squat itu terlalu terbiasa dengan eksplosif tempo reps. Jadi tempo pas waktu turunnya pelan, pas waktu naiknya langsung digas gitu. Tapi lumayan berasa sih itu. Emang efektif banget guys. Oke, segitu dulu, kita lanjut ke hari selanjutnya. Tapi sebelum itu gue lupa ngasih tahu nih makan malam gue. Hari ini gue kebiasaan makannya malam terus guys. Kemalaman lebih tepatnya. Jadi ini makannya ada nasi sama ayam pedas manis, sama ada juga nih kangkung. Kangkungnya ngintip ya sedikit doang. Tapi ini kangkungnya banyak di dalam guys. Ketutupan sama nasi. So guys, hari ini gue latihan malam lagi nih. Karena tadi pas waktu buka gue langsung makannya tuh langsung makan berat guys. Tahu nggak makannya apa? Makannya itu mie instan. Mana mie instan itu ukurannya lebih dari 2 porsi lagi tadi. Jadi ya maklum kalau misalnya langsung digas workout kan nanti jadinya perut begah. Apalagi kalau misalnya ada gerakan pike push up kan, yang gerakannya jungkir balik, pala di bawah, pantat di atas. Nanti yang ada bakalan muntah guys. Jadi hari ini gue mau latihan upper lagi, upper kombinasi ya kayak kemarin campuran. Jadi udah latihan shoulders, chest, sama back juga. Kita nggak ada latihan otot minor guys kayak bicep sama tricep, nggak ada. Kita mau ambil cepatnya aja, ambil gerakan yang kompon-komponnya aja guys. Oke? Ini lagi malam takbiran nih. Sorry ya kalau suara gua nggak kedengarannya nggak terlalu jelas guys. Karena nyaru sama suara takbiran ini, lagi malam takbiran. Besok udah lebaran nggak puasa lagi guys. Oke, kita lanjut ke workoutnya ya guys. Stay tune. Lagi malam takbiran ya, bukannya ke masjid kek, ngapain kek, silaturahmi kek, ini gue malah workout guys. Coba bayangin aja. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena kita ini juga kan kepepet guys posisinya. Jadi mau nggak mau harus tetap workout dalam seminggu ini. Kalau nggak workout ya nggak ada progresnya nanti guys. Jadi ini gerakan pertama nih gue mulai dengan pike push up ya. Karena ini otot terlemah gue, jadi makanya gue awalin di gerakan pertama guys, biar lebih maksimal gitu pas waktu ngelakuinnya. Oke guys, jadi tadi setelah gerakan pike push up itu kepala gue langsung kayak pusing pening-pening gitu guys. Mungkin karena jungkir baliknya terlalu lama kali ya, karena setup pike push up itu kadang maju mundur gitu, ngabisin waktu guys, ngabisin banyak waktu. Jadi wajar lah kalau misalnya darah gua ini terkumpul di bagian kepala, karena untuk bisa melakukan setupnya dengan benar itu lama guys. Mungkin ngaruhnya di situ kali ya, atau karena gua ini kebanyakan makan karbo jadi gitu. Oke, next kita ada gerakan seated row guys. Di gerakan seated row ini meskipun udah lama banget gue lakuin, tapi gue masih agak bingung sama setupnya guys. Karena ini kadang tuh kalau misalnya posisi duduknya salah,
Kalau misalnya terlalu maju atau terlalu mundur itu resistensinya bisa beda guys. Makanya kadang suka ribet-ribet juga nih setupnya. Dan nentuin resistensi yang pasnya itu kadang susah juga guys. Harus bisa ada ilmu kira-kiranya nih. Dan untuk menutup sesi kali ini kita ada gerakan bend over row guys. Jadi di bend over row ini, kenapa gua pakai gerakan ini? Karena gua tuh pengen cepat selesai gitu ya. Kalau misalnya pakai bend over row kan nggak perlu satu-satu kayak single arm row. Jadi ini memotong waktu setengahnya dari single arm row guys. Tapi di sini kurangnya adalah, masalahnya adalah di sesi ini itu gua nariknya kayak nggak seimbang guys, kayak berat sebelah ke kanan gitu. Jadi yang kirinya masih kurang kontraksi, lebih berat di kanan. So guys, baru aja selesai workoutnya nih. Jadi tadi itu sebenarnya dari awal pike push up gue udah ngerasa pusing-pusing gitu guys. Mungkin karena kondisinya lagi kurang baik kali ya, atau karena kebanyakan makan karbohidrat jadinya kayak gitu. Mana karbohidratnya dari mie instan lagi, nambah parah juga jadinya. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya menurut ilmu gizi atau gimana gitulah, gue nggak ngerti jelasinnya. Tapi yang jelas kepala gue tuh rasanya pusing banget dari awal pike push up terus ke push up. Pas waktu selesai set pike push up terusnya teng gitu, langsung puyeng. Tapi ini pusing yang kecil-kecil sih, nggak terlalu yang parah-parah banget. Cuman kayak yang mampir di sebentar doang, habis itu langsung pergi pusingnya gitu guys. Jadi ini latihannya hari ini di bagian itu tadi, di bagian seated row. Tadi geraknya setupnya nggak bener guys. Jadi ada maju-maju pantatnya terus mundur-mundur lagi. Soalnya gimana? Kalau misalnya seated row itu nggak ada patokannya guys, gue nggak ngerti patokan setupnya. Karena itu gampang berubah-ubah ya. Kalau misalnya kita duduknya terlalu jauh dari karetnya, jadi lebih berat gitu guys. Kalau misalnya terlalu dekat jadi lebih enteng juga. Jadi bingung pilih setupnya, setup jarak dari gua ke jangkar karetnya gitu guys. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kelatih nih otot upper back. Sama tadi di gerakan bend over row juga nih. Bend over row ternyata kurang berasa guys di bagian sebelah kiri itu terutama. Soalnya gue buru-buru ngejar waktu juga nih, udah malam juga latihannya. Mana besok sholat id lagi. Oke, segini dulu deh videonya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you next video guys.